dalam tanda kutip mengunggulkan keterampilannya di bidang masing-masing sehingga diberi prioritas 50% untuk nilai rapornya dan 50% untuk portofolionya. Jadi adik-adik tidak masalah kalau memang senang passion di olahraga dan seni, itu sebetulnya tidak ada masalah. Dan cara yang paling mudah adalah lihat, cek kembali di laman LPNPT, cari panduannya, dan kemudian sampai dengan checklistnya, tinggal kemudian akan masuk ke dalam apa saja yang dibutuhkan. Dia bagaimana caranya, misalnya katakanlah harus menggambar harus dengan apa, misalnya seni tari harus menari seperti apa, dan sebagainya, itu bisa betul-betul bisa dicermati di laman LPNPT. Wah, ini menarik sekali, Prof. Seharusnya sudah tidak ada pertanyaan ini nanti kalau sudah lengkap seperti itu. Berarti, Prof, karena nanti ini adalah acara tentang mekanisme pendaftaran SNMPTN, tentu saja adik-adik, Bapak dan Ibu, teman-teman, semuanya itu menunggu, terus gimana nih mendaftarnya? Nah, sebelum diakhiri dari Prof. Susi, saya ingin sekali Prof. Susi, karena pendaftaran SNMPTN itu dimulai besok 14 Februari, dan relatif sebetulnya mau dibilang panjang-panjang, pendek juga pendek, tapi ada 14 hari sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Sehingga mestinya ada tips, pesan-pesan dari Prof. Susi yang punya pengalaman luar biasa di mengelola LPNPT ini, kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh calon peserta pendaftar SNMPTN. Dan yang penting, Prof, seandainya sudah diikuti semua, kemudian masih ada masalah atau kendala, kira-kira tanyanya kemana, Prof? Silakan, Prof. Baik, terima kasih, Louis. Jadi ini yang terakhir ya, adik-adik semua. Sekarang ini posisinya sekolah udah selesai. Jadi tinggal menggait saja. Jadi Bapak Ibu Guru BK itu mungkin sebagai jembatan pendampingan untuk adik-adik mendaftar. Yang penting sekarang adalah adik-adik untuk mendaftar. Jadi yang pertama, adik-adik sekali lagi kalau eligible mendaftar SNMPTN itu harus punya akun LPNPT, sudah dipermanenkan atau belum. Kalau belum ya disegerakan ya. Kemudian adik-adik ini juga sekali lagi harus betul-betul membaca informasi dari sumber yang benar. Artinya ya kalau laman ya LPNPT tadi, karena sudah selengkap itu, termasuk kalau mau melihat perguruan tinggi tujuan, program studi syaratnya dan sebagainya ya, semua sudah ada di sana ya. Nah, adik-adik ini sebelum mendaftar itu betul-betul harus mendapatkan informasi yang benar tentang program studi dan perguruan tinggi yang akan dituju ya. Nah, dari situlah termasuk apakah akan mendaftar di bidang seni atau keolahragaan yang itu membutuhkan portofolio, itu harus disiapkan dulu sebelum proses pendaftaran, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau itu semua sudah selesai, intinya ini masih ada waktu ya, waktu sampai besok gitu ya, baca dan baca. Kira-kira itu, karena kita itu literasi membaca itu rendah, jadi inginnya itu ya langsung aja coba-coba gitu, yang itu termasuk menyebabkan ya di server kami kadang-kadang dalam waktu bersamaan harus lubangnya tertentu yang mau masuk melebihi dari lubangnya, ya akhirnya jadi agak sedikit macet, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga sekali lagi setelah itu adik-adik oke, sudah ada di BPSS, artinya sudah semua tercantum di sana, adik-adik sudah memiliki akun LPNPT, sudah mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi tujuan, termasuk persyaratan. Tadi sudah saya sampaikan juga, jangan sampai diterima di SNMPTN tidak daftar ulang, artinya betul-betul dipikirkan apakah mau memilih program studi 1 atau 2 ya. Kemudian besok sudah bisa proses mendaftar, kemudian sampai pada nanti Mas Riza akan menyampaikan, dinyatakan adik-adik sudah selesai mendaftar itu tandanya apa ya, pasti sudah cetak kartu peserta SNMPTN ya. Kira-kira itu Luis, dan yang penting sekali lagi cermati tanggal-tanggal dan jangan sampai sekali lagi
sekolah siswa nasibnya kalau nggak kita beri kesempatan untuk menyelesaikan, sehingga kita harus melakukan perpanjangan 48 jam. Yang ini menyebabkan timnya Mas Riza harus kerja keras dan sebagainya. Nah ini harapannya karena habis pendaftaran itu yang kerja keras adalah di perguruan tinggi masing-masing tujuan, yang itu saya kira tidak bisa kami LPMPT, saya pribadi menekan harus bisa diperpanjang dan sebagainya. Nah harapannya tidak ada perpanjangan, kira-kira begitu. Saya kira gitu. Terima kasih Guis. Terima kasih. Baik, wah, terakhir adalah menarik sekali bahwasanya melakukan di akhir-akhir pun jangan, di depan-depan pun juga jangan, karena waktunya sebetulnya panjang ya. Kalau di depan semua menumpuk tadi lubangnya itu juga bisa penuh. Jadi sesuatu pepatah ataupun ibarat yang disampaikan Prof. Budi ini sangat menarik. Tapi saya merasa begini Prof. Budi, jadi saya yakin nih kan sekarang ini adalah era anak-anak yang mau mendaftar gitu ya. Jadi saya rasa semangatnya itu lebih besar daripada semangat sekolahnya. Karena ini sudah ada di Google dan lain sebagainya. Saya yakin nanti tanggal 15 yang untuk akun LPMPT yang permanen itu pasti sudah tidak ada masalah lagi. Ini harapannya tunjukkan nih calon-calon peserta, calon mahasiswa Indonesia bahwasanya kita bisa untuk lebih baik daripada dengan yang bidang-bidang lain, karena ini dilakukan sendiri. Terima kasih Prof. Budi. Mohon Prof. Budi menunggu nanti ya Prof. Budi, kalau ada pertanyaan untuk Prof. Budi nanti nggak ada yang bisa menjawab. Nanti akan sesi pertanyaan itu setelah Pak Riza. Mohon tetap berada di ruang Zoom ini. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Budi. Baik, saatnya adik-adik, Bapak Ibu serta seluruh yang hadir di dalam Zoom meeting maupun di YouTube maupun di Zoom. Tadi saya laporkan di live Instagram 950 barusan itu live Instagram yang ada 7.058 view, dan kemudian untuk live YouTube itu 2.909. Jadi halo yang ada di Instagram dan juga yang ada di YouTube, kalian tetap bisa bertanya ya Bapak dan Ibu ataupun siapapun di dalam YouTube maupun di Zoom, silakan nanti bertanya, nanti dari panitia akan menyampaikan ke kami pertanyaan-pertanyaannya. Yang penting segala sesuatu yang sudah ada dan sudah jelas tidak perlu dipertanyakan. Tanyakanlah sesuatu yang mungkin justru belum ada di dalam panduan maupun informasi yang diberikan. Nah adik-adik, sekarang sudah saatnya nih, sudah tidak sabar rasanya mendengar apa yang nanti akan disampaikan Pak Riza Satria Perdana. Pak Sia ini adalah seperti yang saya sampaikan sebagai manajer SNMPTN. Mulai besok akan bekerja keras untuk bisa melayani adik-adik yang akan mendaftar SNMPTN. Jadi Pak Riza, sudah siap ya Pak untuk menyampaikan? Ya, jadi gini Pak Riza, secara umum tadi sudah dijelaskan tahapannya oleh Prof. Azari, juga kemudian dijabarkan secara detail itu oleh Prof. Budi gitu ya. Sebetulnya panduan yang sampai dengan masuk ke aplikasi itu apa sudah ada panduannya? Atau nanti kalau masuk kemana? Dan itu nanti apakah menjadikan kesulitan buat calon mahasiswa atau yang akan diterima di SNMPTN gitu. Jadi juga kira-kira Pak Riza apa ya yang harus dipersiapkan sebelum membuka aplikasinya. Nah ini mumpung Anda masih waktu ya untuk sampai dengan besok pembukaan jam 15 ya besok ya Pak? Ya jam 15. Jadi mohon dijelaskan kembali Pak siapa saja yang berhak. Nanti kalau tidak eligible itu apa, nanti ada tanda-tanda atau seperti apa mungkin dijelaskan. Silakan Pak Riza. Baik, terima kasih Bu Gris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pimpinan LPMPT, dari tadi ada, kemudian Pak Budi dan juga teman-teman tim pelaksana LPMPT. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu, mungkin ada kepala sekolah, mungkin ada BK dan juga ada di semua yang berbahagia. Baik, saya
kalau begitu saya beri kesempatan ya. Iya, karena saya paham nih kalau model-model Pak Riza ini orang IT itu suka membuka banyak gitu ya, sehingga pada saat itu tadi ya tidak apa-apa Pak, nanti kami tunggu kembali. Nah, sambil menunggu informasi yang disampaikan Pak Riza, nanti saya informasikan juga adik-adik, bapak dan ibu, beserta seluruhnya yang ada di sini itu boleh bertanya. Bertanyanya itu kalau berada di dalam Zoom meeting bisa menggunakan raise hand, dan kemudian nanti dari panitia akan memberi kesempatan kepada siapa yang akan bertanya, sampaikan langsung singkat dan padat apa saja topiknya. Harapannya adalah pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin wow kita belum memikirkan gitu ya, karena semuanya tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar dan sistematis sekali. Tetapi kemudian kalau ada barangkali ada hal-hal yang belum dipikirkan oleh kami, justru itu kami akan sangat senang sekali. Baik, Pak Riza sudah, Pak Riza? Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Riza, dipersilakan. Baik, jadi saya ingin menjelaskan bagaimana tahapan untuk pengisian pendaftaran SNMPTN yang dibuka mulai besok. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilakukan nanti oleh siswa yang akan melakukan pengisian pendaftaran SNMPTN. Yang pertama adalah terkait dengan pilihan dia mau masuk perguruan tinggi mana, program studi apa gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan portofolio. Kemudian yang ketiga adalah prestasi, dan yang terakhir adalah finalisasi. Nah, saya sarankan untuk para siswa yang besok akan mulai mengisi itu membaca dulu ya panduan yang sudah kami siapkan. Panduannya itu ada di situs LTMPT di LTMPT di bagian unduhan ya. Di situ ada petunjuk untuk pengisian pendaftaran SNMPTN ya. Silakan dibuka, ada PDF di sana dan dibaca dengan cermat. Nah, ini kalau Anda semua adik-adik ini memasuki URL ini, URL-nya adalah SNMPTN LTMPT ACID, nanti akan masuk ke halaman login ya, seperti ini. Ini login dari SSO-nya LTMPT di portal LTMPT. Jadi silahkan nanti mengisi username password ini pakai email ya, dan password yang seperti yang sudah dilakukan pada saat pendaftaran akun. Nah, kemudian di sini ada kriteria siapa yang boleh mengakses situs pendaftaran SNMPTN ini. Yaitu yang pertama adalah hanya siswa yang eligible mendaftar di SNMPTN ini. Jadi yang kemarin berdasarkan sudah dinyatakan oleh sekolah eligible dan sekolahnya sudah melakukan finalisasi sampai akhir, itu akan diperbolehkan. Nah, kemudian ada syarat yang lain lagi adalah sudah terdaftar akunnya di LTMPT dan juga harus sudah melakukan proses permanen akun. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke halaman seperti ini halaman profil dari siswa. Di informasi profil ini sebenarnya ini read only ya. Adik-adik tidak perlu melakukan apapun di sini. Silakan dicek saja ininya informasi apakah sudah sesuai belum. Karena informasi ini sebetulnya diambil dari portal. Jadi pada saat para siswa ini mendaftar akun di LTMPT, ini informasinya akan ditampilkan kembali di sini. Informasi yang dimasukkan pada saat mendaftar akun itu. Gitu. Jadi ini tidak bisa diedit. Kalau memang ada persoalan bahwa datanya masih belum tepat, itu silakan kembali ke portal LTMPT, dan mungkin harus ada ini ya, karena ini harus permanen, berarti ada proses lanjutan yang harus dilakukan, itu mungkin bisa menghubungi helpdesk. Oke, ini adalah halaman profil yang silahkan dilakukan pengecekan. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Jadi ini di bagian sebelah kiri ini terlihat ya, ada paling atas nih profil, ini yang tadi. Kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan pilihan prodi. Nah, kalau di halaman pilihan prodi ini bisa dilihat
artinya program studi yang tampak seperti ini, yang tidak hitam begini, itu yang bisa ada dipilih. Nah, silakan. Nanti karena pilihannya boleh dua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi, pilihannya dua, dan ada persyaratan bahwa kalau memilih dua, maka salah satu program studi harus berada di provinsi yang sama dengan sekolahnya. Kalau memilih satu boleh dimanapun. Bebas. Nah, setelah memilih program studi, nanti akan masuk ke satu halaman yang seperti ini. Jadi kalau pilihannya sudah mantap begitu, silahkan melakukan simpan semua pilihan. Jadi baik pilihan satu maupun pilihan dua, ini bisa simpan semua pilihan. Bisa juga dilihat di sini pilihan yang tadi sudah dipilih itu apa begitu. Jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti repot lagi gitu ya. Ini. Nah, kemudian bisa jadi ini sudah memilih dua program studi begini, kemudian kayaknya saya mau pilih satu saja program studi, boleh saja pilih satu. Jadi ini di sini ada pilihan untuk menghapus pilihan kedua. Jadi silakan kalau memang berubah pikiran masih di tahap ini boleh gitu. Tapi nanti jangan lupa ada simpan. Baik, setelah itu akan masuk ke bagian portofolio. Jadi yang di sebelah kiri ini bagian yang ketiga, ini adalah portofolio. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi bahwa program studi yang membutuhkan portofolio itu hanya program studi seni dan olahraga. Jadi kalau bagi para siswa yang memilih program studi yang tidak mensyaratkan portofolio, itu nanti akan muncul informasi seperti ini. Jadi tidak perlu melakukan upload atau unggah portofolio. Nah, jangan lupa bahwa sebelum ini bagi yang memilih program studi seni dan olahraga, portofolionya disiapkan dulu, karena untuk menyiapkan portofolio itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena untuk membuat yang bagus itu seperti apa begitu ya. Jadi silahkan disiapkan dulu. Nah, kemudian pengisian portofolionya seperti ini bagi yang memilih program studi seni dan seni dan olahraga seperti ini. Jadi di sini ada file-file yang harus diunggah, diupload sesuai dengan portofolio yang dipilih. Misalnya untuk seni tari kebutuhannya apa, kemudian seni musik kebutuhannya apa. Dan tadi kalau ada pertanyaan misalnya portofolio berapa besar yang boleh di-upload, kami membatasinya 100 MB. Jadi kalau misalnya untuk video begitu, mungkin ada beberapa program studi yang portofolionya itu sangat membutuhkan video yang bagus banget itu kualitasnya. Jadi silakan diatur-atur supaya ukuran file secara keseluruhan itu tidak melebihi 100 MB. Karena kalau misalnya harus high definition seperti itu, maka akan membutuhkan waktu yang membutuhkan ukuran yang lebih besar. Jadi harus dipikirkan betul antara kualitas dan ukurannya harus disesuaikan supaya tidak melebihi 100 MB. Nah, kemudian kalau pertanyaannya adalah jenis-jenis file yang harus diupload apa? Tadi silakan dibaca di panduan untuk portofolionya. Jadi ada di situsnya LTMPT juga sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Jadi silakan dibaca dengan cermat ya untuk portofolio. Karena nilainya juga cukup tinggi tadi 50% ya. Jadi harus disiapkan dengan baik. Baik. Kemudian yang berikutnya di sini tadi pilihan sudah, portofolio sudah. Kemudian yang ketiga ini adalah prestasi. Jadi berikutnya bagi para siswa yang memang memiliki prestasi itu diberi kesempatan untuk mengunggah prestasinya. Jadi karena di sini tidak semua siswa itu punya prestasi, maka ini sifatnya adalah opsional ya, tidak wajib. Jadi bagi Anda yang tidak memiliki prestasi yang akan diupload, ini tidak perlu dilakukan apapun di sini ya. Nah, kemudian bagi yang punya file prestasi itu silahkan diupload, dibatasi 3. Jadi silahkan dipilih prestasi yang paling bagus
karena nanti akan merepotkan untuk penilaiannya juga. Nah, ini ada 3, jadi silahkan untuk memilih 3 terbaik. Kemudian yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah file prestasinya sendiri perlu diupload di sini. Nah, kemudian berikan deskripsi dari prestasi tersebut. Misalnya ini adalah juara 1 lomba apa-apa tingkat nasional misalnya, atau tingkat internasional yang diikuti oleh sekian peserta, seperti itu. Silakan diberikan deskripsi sehingga nanti bagi penilai itu akan mendapatkan gambaran yang cukup jelas ini prestasi apa, gitu. Tanpa harus, karena ini image ya yang ada di dalam file PDF yang diupload ini itu image, maka kalau dibuka satu persatu nanti akan dibaca satu persatu seperti itu, mungkin informasi lebih briefnya bisa dimasukkan ke sini. Jadi bisa dibaca dengan cepat begitu ya informasi. Nah, kemudian di sini ada bidang prestasi. Ada beberapa pilihan bidang prestasi yang bisa dipilih di situ, silahkan. Ini tentang apa? Tentang olahraga atau tentang kesenian atau tentang apa begitu ya. Nah, kemudian ada tingkat prestasi di sini. Kami membatasi tingkat prestasinya paling rendahnya kabupaten kota ya tingkatnya.
tidak sama seperti waktu yang saya pilih gitu. Nah itu tapi kok tadi ada disclaimer itu berarti itu sebetulnya apa pengaman ya Pak Riza ya, silakan Pak Riza. Ya betul. Memang di tahun yang lalu kami tidak pada waktu melakukan finalisasi itu tidak kami tampilkan lagi pilihan program studinya. Nah berdasarkan pengalaman bahwa ada beberapa siswa yang merasa atau mengklaim bahwa dia tidak memilih yang itu, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka kami tampilkan lagi di halaman finalisasi. Ini pilihan satunya ini, pilihan duanya ini, jadi begitu nih oke, bahwa itu persis sama dengan itu begitu ya. Maka nanti di kartu pesertanya juga akan tampil lagi itu sebenarnya, jadi persis sama. Iya, jadi seandainya belum mantap masih bisa mundur ya Pak Riza. Ya belum finalisasi masih bisa mundur. Ya, oke. Jadi ini adalah sesuatu yang adik-adik betul-betul harus dicermati. Karena hanya kesempatan satu kali dalam memilih, pada saat memilih itu sudah diberi warning, diberi panduan, aplikasi yang memberikan kesempatan, bahkan tadi kalau mau ada portofolio sampai kemudian berapa, harus 10 megabyte, yang 100 megabyte ya, yang maksimum yang ada itu dibuat dulu dan dikondisikan sampai dengan bagus, dan ketika kemudian mengunggah sudah ada, sudah tinggal unggah. Juga demikian prestasi, siapkan file-file prestasinya tadi. Juga menarik tadi, satu prestasi, satu file itu satu prestasi, dan uraikan deskripsinya supaya mempermudah. Wah ini luar biasa nih Pak Riza ya, artinya sistem ini semakin lama semakin bagus, semakin memandu kepada adik-adik yang ingin mendaftar di SNMPTN. Nah, tapi begini Pak Riza, jadi kan walaupun sudah dikasih tahu seperti ini, kemudian sudah ada pedoman, panduan, sudah ada sosialisasi nih, kadang-kadang sepele sekali Pak Riza, tiba-tiba saya lupa nih yang paling pertama tadi kan harus memasukkan email dan passwordnya. Ini sepele sekali karena itu ada di langkah pertama. Terus harus ngapain ini Pak? Karena kan adalah langkah pertama. Silakan Pak, mungkin solusinya seperti apa kalau ada kendala itu disampaikan Pak Riza kepada adik-adik dan seluruh hadirin yang ada di sini. Baik, terima kasih. Jadi LTMPT ini sudah siap juga dengan tim call center dan helpdesk begitu, yang siap membantu adik-adik kalau misalnya ada hal-hal yang memang di luar skenario begitu ya. Misalnya seperti tadi lupa email atau lupa passwordnya seperti itu silakan kontak helpdesk call center begitu, nanti akan dibuatkan tiket untuk setiap keluhan yang ada, dan bahkan kalau persoalannya itu sampai harus dilakukan intervensi ke sistem, kami juga siapkan juga tim helpdesk di developernya juga sampai nanti kalau perlu akses update dan seterusnya ya sistem itu. Tapi itu saya harapkan minimal ya jumlahnya ini, karena kita sudah siapkan segala sesuatunya mulai dari tadi panduan, kemudian di aplikasinya sendiri sudah dibuat mudah begitu. Jadi saya harap memang ini lancar lah gitu, jangan sampai ada hal-hal yang di luar dari skenario gitu ya. Jadi makanya dari awal memang sudah disiapkan, begitu sudah mau login ya sudah siapkan pilihan satunya apa, pilihan duanya apa. Tadi juga di halaman websitenya LTMPT juga sudah tersedia ya pilihan-pilihan prodi yang bisa dipilih oleh adik-adik. Jadi pilihan itu sudah dari awal sudah mantep dulu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan portofolio. Tadi panduannya sudah ada, silakan disiapkan dengan baik karena nilainya tinggi. Kemudian yang ketiga adalah prestasi, prestasi silakan disiapkan juga, kalau harus di-scan dan seterusnya. Kemudian ngarang deskripsi yang baik untuk prestasi itu yang bisa memberikan insight. Nah, seperti itu. Jadi misalnya contoh ya, ini juara 1 dari 250 peserta gitu. Itu menarik begitu ya. Plus ya, nilai Ya, plus. kalau juara 1 dari 3 peserta kan jadi kurang kurang menggigit ya sebetulnya. Seperti itu. Jadi silakan disiapkan gitu. Nah, nanti begitu proses yang terakhir tinggal finalisasi ya, baca lagi dengan teliti udah sesuai benar, finalisasi, kemudian download kartu seperti itu. Ya Pak Risa, jadi artinya seandainya tadi ya masih ada saja kendala
media sosial kita dan ditanyakan ikuti media sosial kita karena di situ adalah sudah ada penjelasan-penjelasan. Baik, ini waktunya cukup panjang ini Pak Riza, jadi ini bisa kita masuk ke tanya jawab, tapi Pak Riza, saya ingin dapat statement nih dari Pak Riza. Sebetulnya kunci sukses untuk mendaftar SNMPTN itu kalau dalam kalimat yang nggak usah panjang-panjang itu apa Pak Riza? Ya, apa namanya, kunci untuk suksesnya ya pertama memang dari sisi apa namanya prestasi akademiknya memang bagus begitu ya, dari awal yang diunggah di PDSS begitu ya, yang dimulai raport semester 1, 2, 3, 4, 5 itu bagus gitu. Dan nanti bisa oleh PTN itu akan oh ini ya bagus, memang percaya bahwa ini siswa yang qualified untuk bisa apa namanya menjadi calon mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Satu. Kemudian yang kedua adalah ya berikutnya kalau mengisi apa namanya pendaftaran tadi harus harus cermat, harus selesai begitu. Jadi jangan sampai prestasinya bagus segala macam tapi terus mengisi ininya kepleset begitu, jadi jangan sampai ya gitu. Nah kemudian ya terakhir tentu saja harus banyak-banyak berdoa ya begitu. Ya oke, ya itu sudah pasal terakhir ya Pak, ya pasal terakhir ada banyak berdoa. Jadi adik-adik seluruhnya terima kasih Pak Riza, penjelasannya sangat tuntas dan sangat sistematis sehingga harapannya bisa diikuti nantinya dengan baik oleh calon peserta pendaftar SNMPTN. Waktunya sudah lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran dari seluruh peserta Zoom maupun yang ada di YouTube maupun di YouTube. Saya ini mau ada pesan yang dari admin itu atau dari sekre itu, intinya kalau anaknya itu mengklik perbarui data, itu data nomor telepon dan lain-lainnya itu ternyata hilang. Jadi silahkan klik perbarui data terlebih dahulu, baru dilakukan pengisian data lainnya. Jika sudah benar dan lengkap, terakhir klik simpan permanen dan unduh bukti permanen. Tapi kalau ada perbedaan NIK dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Nanti diurus ketika sedang kalau sudah lolos diterima di PPI. Tapi alhamdulillah sudah berakhir acara pada siang pagi sampai dengan siang hari ini. Tentu saja banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip-mirip, hanya sengaja. Jadi kalaupun misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kami juga menyediakan FAQ. Jadi FAQ itu silakan nanti mengunjungi laman LPSDP, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu pada umumnya sudah semuanya ada di sana. Dan kalaupun katakanlah masih berbeda sekali, spesifik sekali, maka silahkan tanyakan seputar pertanyaan tentang SNMPTN itu di sekretariat LPSDP melalui call center